Taiju dengan penuh semangat menggali kuburan palsu Senku. Ternyata ia menemukan sebuah pengeras suara yang sebelumnya dibuat oleh sahabatnya itu. Setelah hampir 1 tahun menjalankan misi penyamaran, Taiju akhirnya bisa kembali mendengar suara Senku. Ia pun meneteskan air mata karena begitu merindukannya. Sementara itu, Nikki yang mengawasi mereka dari belakang justru berpikir, jangan-jangan hari ini adalah hari kematian Senku. Sehingga Taiju menangis karena mengenangnya. Setelah sedikit bernostalgia, Senku langsung membahas tujuan utamanya. Ia memutuskan untuk terlebih dahulu merekrut salah satu anggota musuh, dan orang yang menjadi targetnya adalah Nikki, salah satu bawahan Tsukasa. Namun, Nikki adalah orang yang sangat setia kepada Tsukasa. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah mengkhianatinya? Sebagai bagian dari rencananya, Senku meminta Nikki untuk menerima panggilan darinya. Meski sempat memukul Taiju, ia tetap tidak menyerah dan terus berusaha membujuk Nikki. Pada akhirnya, hati wanita itu pun luluh. Nikki kemudian mengikuti Taiju menuju makam Senku. Namun, ia terkejut melihat sesuatu di sana. Meskipun benda itu hanyalah sebuah pengeras suara, tiba-tiba terdengar suara nyanyian lilian dari dalamnya. Nikki yang mendengar suara tersebut langsung menangis. Ternyata, 3.700 tahun yang lalu, ia adalah penggemar berat lilian. Karena menjalani latihan judo, tubuhnya sering mengalami berbagai luka. Namun, setiap kali pulang ke rumah dan mendengar suara nyanyian idolanya, rasa sakit itu seolah menghilang. Ribuan tahun berlalu, ia tidak menyangka masih bisa mendengar suara lilian. Karena itu, Nikki akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan Sains. Di sisi lain, Chrome dan yang lainnya terus dikejar musuh hingga berlari sepanjang malam. Mereka kemudian tanpa sadar diarahkan ke sebuah padang rumput. Ternyata, musuh mereka bernama Ukyo, seorang pemanah dengan pendengaran yang sangat tajam. Sedikit saja Chrome dan kawan-kawan menimbulkan suara, ia bisa langsung mengetahui posisi mereka dan menembaknya. Di saat itu, Magma mempunyai sebuah rencana. Chrome akan keluar terlebih dahulu untuk memancing serangan, lalu Magma menyusul dari belakang. Saat Ukyo melepaskan anak panah, Magma akan mengetahui dari mana arah serangannya dan langsung menghantamnya. Chrome yang mendengar rencana itu langsung menjawab, "Jadi cuman itu rencanamu? Kau bercanda kan? Aku yang bakal mati." Namun akhirnya Chrome tiba-tiba menemukan sebuah cara. Ia mengeluarkan baterai cadangan telepon, lalu menghubungkan kutub positif dan negatifnya hingga terjadi korsleting dan menghasilkan panas. Baterai itu kemudian dilemparkan ke padang rumput hingga menimbulkan api. Suara api dan asap yang muncul membuat Ukyo kesulitan membidik mereka. Ketiganya pun mulai bergerak. Namun pada akhirnya hanya Chrome yang berhasil dilacak oleh Ukyo, sementara dua lainnya berhasil melarikan diri. Setelah menangkap Chrome, Ukyo tidak membunuhnya. Ia justru membawanya kembali ke markas. Tsukasa kemudian berusaha memaksa Chrome agar mengungkapkan rencana Senku. Namun Chrome bukanlah orang yang takut mati. Ia tidak membocorkan sedikit pun rencana Senku. Tsukasa pun menghormatinya sebagai seorang pria sejati dan memilih memenjarakannya untuk persiapan menghadapi pertempuran yang akan datang. Sementara itu, Kohaku ingin pergi menyelamatkan Chrome dengan cara nekat. Namun Senku menghentikannya karena tindakan itu hanya akan membuat mereka kehilangan 2 orang sekaligus. Demi menyelamatkan Chrome, Senku akhirnya tidak punya pilihan selain mempercepat rencananya dan menghadapi Tsukasa dalam pertempuran.